tanganan dalam acara serah terima jabatan antara Bupati Lahad dengan PJ Bupati Lahad Mampak. Penandatanganan masih sedang berlangsung. Ya, Bapak Bupati Lahad menandatangani nota terima jabatan yang akan diserahkan oleh PJ Bupati Lahad Mampak. Di acara ini bertempat di pendopoan rumah dinas Bupati Lahad. Dilakukan dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Proses penandatanganan terima jabatan masih terus berlangsung. Selanjutnya, untuk pertamanya pria, selanjutnya penyerahan ekonomi jabatan. Berikutnya kita akan menyaksikan penyerahan memori jabatan dari Penjabat Bupati Lahad 2024-2025 kepada Bupati Lahad 2025-2030. Baru sekali, Ya, jangan ya. Ya, sekarang kali ini memang waktunya mungkin dipilih orang-orang seperti Pak Bursa ini gitu. Ya. Sekian lama Ya. Terus Pak? jadi kita ulang lagi. Ya. Jadi, memang saya kira ya hari ini kita senang sekali pertama yang sertijab ini sudah akan dilakukan gitu. Ya. Jadi memang kemenangan Bursa pada pemilu kali ini, pilkada kali ini memang betul-betul merupakan keyakinan masyarakat Lahad yang sudah kenal sama putra-putra daerahnya ini yang saat ini yang terbaik lah. Ya. Jadi kan saya kira juga Bursa datang dengan segala macam pengalamannya sebagai anggota DPR, ketua partai dan lain sebagainya, dan berkumpul dengan sekian banyak pemuka-pemuka masyarakat di Jakarta, dan termasuk di situ industrialisnya segala macamnya itu dia akan yang membuat perubahan besar lah. Ya. Hari terakhir waktu penghitungan suara, Bapak sangat cemas di kediaman Bursa hari itu. Bagaimana Pak? Cemas apa tidak hari itu Pak? Enggak, saya sih yakin karena merasa bahwa persiapan kali ini lain daripada yang lain kan. Ya. Dan incumbent-nya tidak ikut serta lah, paling enggak ya kan. Ya. Nah, ternyata itu benar gitu. Jadi setelah jam-jam 4 itu saya lihat hasil sementara, saya yakin itu pasti menang. Sangat yakin Bapak hari itu ya? Untuk Abang sendiri kan orang yang boleh dibilang dekat dengan Bang Bursa. Bagaimana orangnya Bursa ini menurut Abang? Oh, lurus kalau itu. Lurus, berani, dan semangatnya tinggi, dan bisa bekerja sama lah. Bapak Bursa Sanubi dari Jakarta semua hadir pada hari pertama. Setelah penyerahan sudah selesai lagi. Baru sekali, jangan Ya, sekarang kali ini memang waktunya mungkin dipilih orang-orang seperti Pak Bursa ini gitu. Ya. Sekian lama Ya. Terus Pak? Jadi kita ulang lagi. Ya. Jadi, memang saya kira ya hari ini kita senang sekali pertama yang sertijab ini sudah akan dilakukan gitu. Ya. Jadi memang
kemenangan bursa pada pemilu kali ini, pilkada kali ini memang betul-betul merupakan keyakinan masyarakat Lahat yang sudah kenal sama putra-putra daerahnya, ini yang saat ini yang terbaik lah. Ya. Jadi kan saya kira juga bursa datang dengan segala macam pengalamannya sebagai anggota DPR, ketua partai dan lain sebagainya, dan berkumpul dengan sekian banyak pemuka-pemuka masyarakat di Jakarta, dan termasuk di situ industrialisnya segala macamnya, itu dia akan membuat perubahan besar lah. Ya. Hari terakhir waktu penghitungan suara, Bapak sangat cemas di kediaman Bursa hari itu. Bagaimana Pak? Cemas apa tidak hari itu Pak? Enggak, saya sih yakin, karena merasa bahwa persiapan kali ini lain daripada yang lain kan. Ya. Dan incumbent-nya tidak ikut serta lah, paling enggak ya kan. Ya. Nah, ternyata itu benar gitu. Jadi setelah jam-jam 4 itu saya lihat hasil sementara, saya yakin itu pasti menang. Sangat yakin Bapak hari itu ya? Untuk Abang sendiri kan orang yang boleh dibilang dekat dengan Bang Bursa. Bagaimana orangnya Bursa ini menurut Abang? Oh, lurus kalau itu. Lurus, berani, dan semangatnya tinggi, dan bisa bekerja sama lah. Hari ini Pak Bursa memulai kerja sebagai bupati di hari pertama setelah serah terima. Bagaimana menurut Bapak? Sebaiknya Bursa memulai dari mana? Ya, dia start awalnya itu adalah konsolidasi dulu. Ya. Konsolidasi dulu internal maupun eksternal. Ya. Sepertinya Bang Bursa ini akan menjadikan target Kabupaten Lahat ini sebagai pilot project seluruh kabupaten dan kota Indonesia. Mudah-mudahan tercapai. Makanya step by step dia akan mulai dari fokus kepada program nasional, terutama masalah santan pangan, dana nasional dan dana pangan. Itu yang paling utama bagi bangsa. Itu yang kita. Nah, sebagai orang paling dekat dengan Bursa Pak Haji Udles ya, apa sudah perlu memutasi pejabat-pejabat di Lahat? Kondisional. Ya. Lihat perkembangan. Ya. Masih makanya gunanya konsolidasi internal dan eksternal. Belum tahu. Cocok belum tentu pas belum tentu cocok. Jadi beliau harus memberi kesempatan dulu ya beberapa bulan memantau untuk dalam rangka penilaian. Ya. Begitu ya. Ya, yang penting Pak Bursa sebagai bupati, dia paling banyak melihat daripada mendengar. Ya. Ya, itu kuncinya. Apa yang Bapak sarankan untuk beliau sebagai teman dekat beliau? Sebagai kawan dekat Bang Bursa, tentu kami berharap, kami kenal Bang Bursa ini orang yang idealis, punya ide-ide besar. Ya, kami berharap begitu beliau menjadi bupati, ini kesempatan untuk membuktikan idealisme dan ide-ide besar beliau. Ya. Sebagai kawan, kami mendoakan, sebagai adik, kami selalu mendoakan dan berharap beliau sehat, beliau konsisten, beliau istiqomah, dan Lahat di bawah kepemimpinan beliau menjadi daerah yang maju dan berkembang dan sejahtera. Amin. Yang jelas, pertama kita mengucapkan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih selamat sudah dilantik. Sehari ini sudah melaksanakan serah terima jabatan. Yang jelas pilkada sudah usai. Jadi kita tidak lagi menatap ke belakang bagaimana hiruk pikuk, bagaimana dinamika pilkada, tetapi kita berpandangan ke depan bagaimana antara pemerintah daerah dan DPRD beserta pihak terkait lainnya itu bahu-membahu dalam rangka memajukan Kabupaten Lahat untuk di masa-masa yang akan datang, terkhusus periode 2025-2030. Jadi saya selaku anggota Dewan, baik secara pribadi yang jelas itu tadi, siap mendukung program pemerintah daerah dan siap bersama-sama pemerintah daerah untuk melaksanakan jalannya roda pemerintahan, bagaimana melaksanakan program pemerintah pusat sesuai dengan asca cita Presiden Prabowo. Jadi itu. Ketika sebagai anggota Dewan, ketika Pak Bupati misalnya
ada sesuatu yang keliru untuk bagaimana sikap Bapak sebagai anggota Dewan? Apa tetap mendukung kekeliruan itu atau Bapak akan melakukan fungsi pengawas? Yang jelas kita akan melaksanakan fungsi pengawasan. Namanya manusia pasti tidak luput dari alpa, salah dan hilaf. Yang jelas di dalam itu kita akan bersama-sama melakukan koreksi terhadap kebijakan yang salah. Jadi seperti itu. Jadi kita akan mengkritisi tapi bersifat konstruktif. Kita kritis dalam rangka membangun untuk yang lebih baik. Apa kira-kira saran dan masukan untuk Pak Bursa Sarobi? Kan hari ini dia mulai serah terima dan akan menjadi hari pertama sebagai menyelenggarakan tugas pemerintah. Saya bisa hadir di sini. Ya, kita minta dukungan dari masyarakat semuanya. Ya. Semoga apa yang dikerjakan semuanya terwujud dan masyarakat senang. Sebagai artis, apa yang akan nanti disumbangkan untuk lahat setelah Bursa Sarobi menjabat? Nanti akan jalan, nanti kita pasti bicarakan. Oke. Ini kan akan berkelanjutan lah. Terima kasih. Apa yang Bapak sarankan untuk beliau sebagai teman dekat beliau? Sebagai kawan dekat Bang Bursa, tentu kami berharap, kami kenal Bang Bursa ini orang yang idealis, punya ide-ide besar. Ya, kami berharap begitu beliau menjadi bupati, ini kesempatan untuk membuktikan idealisme dan ide-ide besar beliau. Ya. Sebagai kawan, kami mendoakan, sebagai adik, kami selalu mendoakan dan berharap beliau sehat, beliau konsisten, beliau istiqomah, dan lahat di bawah kepemimpinan beliau menjadi daerah yang maju dan berkembang dan sejahtera. Amin. Yang jelas, pertama kita mengucapkan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih selamat sudah dilantik. Sehari ini sudah melaksanakan serah terima jabatan. Yang jelas pilkada sudah usai. Jadi kita tidak lagi menatap ke belakang bagaimana hiruk-pikuk, bagaimana dinamika pilkada, tetapi kita berpandangan ke depan bagaimana antara pemerintah daerah dan DPRD beserta pihak terkait lainnya itu bahu-membahu dalam rangka memajukan Kabupaten Lahat untuk di masa-masa yang akan datang, terkhusus periode 2025-2030. Jadi saya selaku anggota Dewan, baik secara pribadi yang jelas itu tadi, siap mendukung program pemerintah daerah dan siap bersama-sama pemerintah daerah untuk melaksanakan jalannya roda pemerintahan, bagaimana melaksanakan program pemerintah pusat sesuai dengan asca cita Presiden Prabowo. Jadi itu. Ketika sebagai anggota Dewan, ketika Pak Bupati misalnya ada sesuatu yang keliru untuk bagaimana sikap Bapak sebagai anggota Dewan? Apa tetap mendukung kekeliruan itu atau Bapak akan melakukan fungsi pengawas? Yang jelas kita akan melaksanakan fungsi pengawasan. Namanya manusia pasti tidak luput dari alpa, salah dan hilaf. Yang jelas di dalam itu kita akan bersama-sama melakukan koreksi terhadap kebijakan yang salah. Jadi seperti itu. Jadi kita akan mengkritisi tapi bersifat konstruktif. Kita kritis dalam rangka membangun untuk yang lebih baik. Pak Imam, ada pesan khusus untuk Pak Bupati Lahat? Yang paling khusus? Mendoakan Pak Bupati Lahat sehat terus, Lahat maju sama beliau. Oke.